Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menunjukkan tutorial untuk upgrade SSD ya. Ini saya untuk SSD yang saya gunakan, saya pakai Patriot P210 di laptop. Ini laptopnya Asus 455LF. Jadi laptop ini sudah di maintenance, tinggal kita upgrade. Ini karena masih menggunakan hard disk dan Windows 7 ya, kita akan upgrade menggunakan SSD ini ke Windows 10 yang jauh lebih modern ya. Jadi ini laptopnya ya, kita akan mulai menunjukkan prosesnya. Jadi untuk laptop Asus 455LF ini lokasi harddisknya atau lokasi bukanya setelah melepas semua bautnya. Jadi kita lepas dulu semua baut yang ada di bawah ya. Jadi ini bautnya dengan posisinya belum saya pasang sih, jadi setelah saya maintenance belum saya pasang, jadi masih enak, tinggal melanjutkan saja. Ini kita tinggal buka. Jadi di lokasi bukanya adalah Anda bisa pakai, saya pakai ini sih, semacam spatula kecil, atau Anda bisa menggunakan pick gitar, atau kalau Anda punya kit reparasi biasanya mereka ada sendiri yang jauh lebih nyaman lah digunakan daripada ini. Ya, ini bisa digunakan saja levelnya. Ya, kita gunakan untuk membuka. Di Asus 455LF ini lokasi harddisknya ada di sebelah sini ya. Jadi ini kita buka dulu casingnya, karena bukanya harus lewat atas. Kita buka casingnya. Lalu kita lepas. Di bawah sini ada, mungkin kalau tidak terlihat, kayak ini ya, bisa terlihat ya, ini ada fleksibel keyboard dan touchpad. Kita lepas semua, kita buka. Kita lepas ya, keyboard dan touchpad kita lepas. Lalu untuk standar keamanan kita lepas dulu ini baterainya supaya tidak ada lompatan listrik ya, untuk kita tidak berharap ada sesuatu. Oke, kita lanjut, kita lepas baterainya ya. Ini kita buka. Sini baterainya ini ada satu baut yang harus kita lepas. Kita lepas baterainya. Baterainya kita lepas. Baterai kecil ya, 2 sel. Lalu langkah berikutnya kita lepas ini extended PCB-nya, kita lepas. Sebelah sini kita lepas juga. Kabel fleksibelnya kita lepas. Lalu kita lepas harddisknya. Angkat, kita lepas. Nih ya. Di sini ada 2 buah baut ya yang harus dibuka. 1, 2. Dua buah baut kita lepas, lalu kita tarik, kita dorong sih. Dan ini kita lepas. Dan ini juga harus kita lepas karena ini kan nanti harus menempel di yang baru ya, di harddisk yang baru.
atau di SSD yang baru yang saya gunakan Patriot P210. Ini kita lepas dulu. Jadi nanti harddisknya ini kemana? Harddisknya akan mengisi tempat DVD-nya. Jadi harddisknya masih akan kita optimalkan di sebelah sini. Kita akan korbankan DVD-nya. Kita buka dulu, mengunci harddisknya. Dari tray harddisknya kita lepas. Kita buka. Oke. Ini ya harddisknya kita lepas dulu. Kita pasang SSD yang baru. Ini SSD Patriot P210 kita pasang. Cek lokasinya ya, lokasi pemasangannya supaya bisa optimal. Kita pasang bautnya, karena ini ketebalannya beda ya, jadi Anda harus memastikan SSD-nya terpasang dengan sempurna di tray-nya, di wadahnya ini. Oke ya, jadi setelah selesai kita coba kita pasang. Oh, kebalik. Kita kebalik rupanya. Yap, kita harus balik dulu. Kita salah pasang. Kita balik. Lalu kita pasang, kita kunci. Pasang ya, ini sudah terpasang semua. Kita masukkan. Wow, sudah ya, sudah terpasang. Lalu kita pasang kembali ini extendingnya. Oke, lalu kita pasang baut yang mengunci di atas tadi.
Lalu kita pasang kembali ini kabel fleksinya. Oke, pastikan masuk secara optimal. Kita kunci. Ini juga sudah masuk optimal, kita kunci. Oke, ini sudah ya. Lalu kita pasang kembali baterainya. Baterai laptopnya kita pasang kembali. Bismillah. Lalu kita pasang lagi bautnya. Oke, sudah ya. Sudah terkunci. Kita pasang kembali ini. Keyboard dan touchpad-nya kita pasang kembali. Keyboard sudah, touchpad-nya. Touchpad kita pasang, kita kunci, kita tutup. Setelah itu kita tutup kembali casingnya. Itu tadi ya tutorial pergantian drive ya. Anda mau ganti hard disk atau mau ganti SSD. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita melakukan instalasi Windows. Oke, nah, untuk melakukan instalasi BIOS, di sini saya sudah menyiapkan 2 buah installer Windows 10 ya. Jadi kenapa 2? Ya karena kadang mereka berbeda settingannya. Jadi ini saya sudah menyiapkan yang MBR dan GPT. Nanti tinggal cek mana yang mampu untuk melakukan instalasi di laptop ini. Tapi jangan lupa SSD-nya dicek dulu, dipastikan sudah teraktivasi ya. Oke. Karena instalasi Windows itu cukup memakan waktu, pastikan dia plug in power ya. Jadi ini powernya di sebelah sini. Supaya dia punya waktu yang cukup untuk melakukan instalasi. Lanjut saja, kita copkan dulu, kita colok dulu kabel powernya. Bismillah. Oke, sudah terbaca power masuk, kita nyalakan. Oke, udah nyala ya. Insert boot or insert media. Jadi ini kita masukkan ya flash disknya yang berisi installer Windows. Lalu oke, jadi coba kita matikan dulu, lalu kita nyalakan kembali, kita restart. Jadi karena sudah saya sampaikan tadi, setiap BIOS, setiap laptop itu berbeda ya. Ada yang dia bisa diinstaller dengan MBR, ada yang pakai GPT. Jadi saya siapkan keduanya.
untuk mengantisipasi untuk melakukan cek dia pakai yang apa. Ternyata ini pakai GPT, berhasil ya. Ini sampai masuk ke instalasi Windows. Jadi kalau instalasi Windowsnya sebenarnya hal yang sederhana, jadi tinggal next saja, install now. Sambil menunggu ya, instalasi Windows itu tinggal next saja, nanti tinggal men-setting. Jadi ini videonya kita pause saja sembari menanti proses instalasi Windows-nya. Jadi ini sudah mulai memasuki proses instalasi Windows ya. Jadi tinggal tunggu saja sampai semuanya clean sampai 100%. Oke, jadi setelah menunggu kurang lebih 20 menit ya, ini sudah mau masuk ke Windows. Kayaknya selesai juga nih instalasinya. Tentunya kalau ini instalasinya di harddisk jauh lebih lama karena ini di SSD, jadi instalasinya pun berlangsung sangat cepat. Kita tunggu saja ini ya sampai login. Oke, ini ya, jadi kita sudah masuk di tampilan browser. Ini kita turunkan saja dulu ya, terlalu terang ini. Oke, jadi settingan untuk display-nya masih belum, kita turunkan secara manual ya tingkat ininya, baterainya. Otomatis kita turunkan. Masuk ke baterai setting. Oke, jadi salah satu kelebihan Windows 10 dibandingkan yang lain ya. Jadi Anda cukup koneksi internet dan dia akan mencari driver dengan sendirinya. Kita masukkan passwordnya. Ini remind me later aja lah, belakangan aja. Ini tadi waktunya kita kondisikan dulu ya, date and time November 2019. Ini tidak bisa koneksi ya, jadi kita betulkan dulu tanggalnya. Cari pos 7 Bangkok Hanoi Jakarta. Ini ya kita udah sinkronisasi, sudah. Kemudian Anda cukup masuk ke sistem update. Nah, cek for update. Sini mereka akan, ini checking update ya. Jadi mereka akan mencari sendiri driver-driver yang diperlukan. Ini kelebihan Windows 10 dibandingkan Windows 7 ataupun Windows 8. Jadi untuk driver Anda tidak perlu mencari secara atau menyediakan instalasi secara manual ya. Anda cukup cek di Windows Update, mereka akan cari sendiri. Ya, jadi ini bisa dicek ya. Di Windows akan melakukan pencarian driver dengan sendirinya melalui sistem update. Anda tidak perlu mendownload secara manual satu persatu ya. Di sini dia akan update sendiri untuk display, untuk media, untuk Asus mouse dan lain sebagainya. Jadi ini kita tinggal menunggu saja sampai proses ini semua selesai, update-nya selesai semua. Jadi itu ya sekilas tutorial untuk upgrade SSD di laptop Asus 455 LF. Jadi kelebihannya ya tentunya dengan pemasang SSD di laptop lawas ini akan cukup nyaman dipakai sekitar 3-5 tahun ke depan. Apalagi kalau di-pairing dengan menambahkan RAM-nya, ini misalnya RAM-nya sudah 4GB, kita tambahkan dengan keping 8GB jadi 10GB, itu akan cukup nyaman untuk dipakai dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kelebihan utamanya memilih Windows 10 dibandingkan Windows 7 atau Windows 11 ya.
Windows 10 ini dia sudah cukup matang dan dia masih mendapatkan update ya. Masih cukup mendapatkan update dan dia OS-nya cukup matang, security-nya sudah cukup bagus. Windows Defender tanpa perlu antivirus tambahan juga sudah cukup mumpuni saya rasa. Saya juga menggunakan Windows Defender saja laptop saya dan alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah ada masalah. Satu itu. Kedua, Anda tidak perlu melakukan pencarian driver secara manual. Anda cukup melakukan Windows Update, nyalakan Windows Update-nya dan komputer Anda akan mencari sendiri di internet driver-driver yang mereka perlukan untuk komponen hardware-nya. Jadi Windows sudah mampu untuk membaca sendiri komponen di dalamnya dibandingkan Windows 7 yang di Windows 7 atau Windows 8 yang harus instalasi driver manual. Sementara untuk Windows 11 fitur ini ada di Windows 11, di Windows 11 sudah ada. Cuman yang membedakan kalau untuk di Windows 11 mungkin orang tidak familiar, termasuk saya sendiri tidak familiar menggunakan Windows 11. Tapi nanti kalau akhirnya Windows 10 itu di close, tidak ada update dan lain sebagainya, sudah disediakan untuk perlindungan, maka saya akan pertimbangkan untuk update ke Windows 11 karena kebutuhan dan keterpaksaan, atau nunggu Windows 12 atau yang berikutnya kalau ada. Jadi itu ya review singkat untuk update dan instalasi Windows di update SSD dan instalasi Windows di laptop Asus 455LF. Bila ada pertanyaan misalnya atau Anda ingin melakukan update komponen, butuh konsultasi, Anda bisa hubungi saya atau langsung tinggalkan komentar di video juga bisa. Atau kalau di Surabaya Anda bisa datangi outletnya Ninja Tom. Oke, sekian dari Varitech Tips. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.